Setiap telepon ada ujungnya. Setiap telepon ada ujungnya. Anak saya ini bukan sapi. Halo warga Bentes Bensu Lover semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif WN. Oke ya warga-warga Band to X Bensu Lover semuanya ya. Jadi pada video kali ini sesuai judul dan thumbnail aku di sini kita akan mereaction lagi ya podcast Do Onsu Family. Tapi ini yang part 2 ya, dimana Ayah Ruben mengobrol-ngobrol ya bersama ibu kandungnya Veteran Peto, yaitu adalah Ibu Vivi ya. Kalau part 1 itu udah gua reaction, udah gua review juga. Kalau kalian mau nonton, linknya ada di deskripsi. Dan sekarang ini yang part 2 ya. Jadi ini lanjutan yang part 1. Jadi pokoknya kalau buat teman-teman semua yang belum nonton part 1-nya silahkan tonton dulu ya. Pokoknya ada di channel Do Onsu Family, dan ini sekarang ini yang part 2-nya. Oke, pembahasan di sini bakal lebih banyak lagi, bakal lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Gue juga udah nonton podcastnya, itu videonya tuh durasinya 20 apa 30 menit gitulah ya. Gua udah agak lupa juga ya, karena itu nontonnya pas lagi baru diupload, gue baru tonton. Dan ini gue bikin kontennya dan gue reaction ini udah jam dini hari ya, jam 1 tepatnya tanggal 20 ya. Dan kalau kalian mau tahu, video ini trending nomor 1 di YouTube guys ya. Oh luar biasa ya, sampai trending ya. Itulah kekuatan para BXB semuanya. Maka dari itu gua sangat-sangat tertarik sekali ya untuk gua bahas, karena emang sebenernya pengen gua bahas, cuman sekarang ini gua baru nemu aja waktunya gitu loh. Udah soalnya ya kita reaction bersama-sama, dan seperti biasa gua akan reactionnya di Instagram ya, untuk cuplikan-cuplikannya aja. Jadi sisanya nanti bakal gua review seinget gua, dan kalau misalkan gua ada kesalahan atau ada kekurangan saat reviewnya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke semuanya, dan buat BSP juga yang baru nih berkunjung ke channel Alif Fans, akan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan juga nanti kita bacain komentar-komentar ya, pasti bakalan lebih menarik juga nih sambil kita baca-bacain komen. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IG-nya Do Onsu Family. Let's go. Wenda itu punya pumpkin ASI yang dia simpan dalam kulkas. Dia cuma cicip doang. Dia minum gitu. Dia gini. Oh iya udah. Tapi kalau dari segi situ, sekepinginnya itu bukan dia dari susunya Sarwenda, bukan. Oke. Bukan. Di sini saya bingung nih. Jujur kami sekeluarga sangat kecewa. Saya tanya balik dengan ibu, seberapa banyak kecewanya saya membaca postingan-postingan yang lain. Kalau saya balikin ke ibu, ya kan? Lu mau ngatain gue apa aja kayak ngondek, apa yang gak gue ladenin. Makin gue sengajain. Tapi jangan lu pernah hina anak gue. Jangan pernah lu hina istri gue. Habis lu sama gue. Apapun resikonya. Setiap telepon ada ujungnya. Setiap telepon ada ujungnya. Anak saya ini bukan sapi. Oke, BSB ya. Jadi itu adalah cuplikan-cuplikan singkat ya mengenai podcast Ayah Ruben bersama Ibu Vivi selaku ibu kandungnya Veteran Peto yang part 2 ini ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, yang gue ingat aja nih pastinya ya. Kalau misalkan gue ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tambahi. Oke BSB ya, jadi yang pertama itu mengenai masalah Asia. Itu inget banget kan dulu tuh pernah ada sebuah masalah, katanya Veteran Peto minum asinya Sarwenda. Nah itu banyak yang berpikiran itu minumnya tuh secara langsung. Padahal tidak, itu sangat-sangat tidak lah. Karena yang gak mungkin juga lah Veteran ketika tuh umurnya yang udah beranjak ingin dewasa, masa iya sih minum asinya langsung dari bundanya? Nggak gitu, itu salah besar, itu pikiran yang sangat-sangat kotor. Itu udah benar-benar kelewatan sekali orang yang berpikiran seperti itu. Dan disitu tadi itu Ayah Ruben sudah menjelaskan bahwasannya ya ada alatnya gitu loh. Jadi ya Veteran itu minumnya yang udah dalam kayak kemasan atau dalam botol gitu loh. Dan tadi juga Ayah Ruben udah jelaskan ya, susunya juga udah kayak udah dicek secara kesehatan, secara laboratorium. Pokoknya udah kayak oke lah ya, udah bisa dikonsumsi buat bayi-bayi yang lain. Dan Ayah Ruben juga bilang juga sih kan di podcast tersebut, jadi asinya Bunda Sarwenda tuh nggak cuman buat Onyo juga, tapi buat bayi-bayi prematur lainnya. Bayangkan saja tuh betapa mulianya keluarga Do Onsu gitu loh, terutama Bunda Sarwenda yang mau berbagi gitu loh. Itu sangat-sangat luar biasa gitu kan. Dan itu asinya yang pasti udah diuji ya secara kedokteran, secara kesehatan lah, udah bener-bener
oke dan top lah pokoknya gitu. Itu inget banget ya pokoknya masalah itu sangat-sangat, gue juga sempat kesel sih ya, ada aja ya orang berpikiran jelek seperti itu gitu loh, tuh nggak tahu otaknya kemana gitu loh. Pokoknya Aya Ruben tuh di sini lebih banyak apa ya, banyak diserang-serang lah sama hal-hal negatif tentang Onyo gitu loh. Terus lanjut lagi mengenai sebuah postingan yang dimana banyak sekali kan postingan fans-fans yang apa, yang nyindir-nyindir veteran yang katanya lupa daratan lah, kalau udah kaya itu sombong segala macem. Nggak gitu gitu loh, nggak gitu. Veteran juga berjuang juga gitu loh. Ayah sama bundanya itu hanya mengantarkan saja gitu loh, dan Onyo juga ya berjuang sendiri gitu loh, tetap berjuang, tetap disiplin, tetap kerja keras. Tapi ada aja ya orang-orang yang berpikiran yang macam-macam, yang negatif-negatif, yang bilang kalau veteran tuh nggak ingat sama keluarganya dulu. Hey, padahal sudah jelas-jelas kalau veteran tuh sangat-sangat peduli sekali sama keluarganya di NTT. Ya terbukti lah kalau veteran sering transfer uangnya, sering peduli nanya kabar segala macam gitu-gitulah. Dan juga itu ada masalah, ini lebih masalahnya lebih banyak tentang postingan ya. Jadi di podcast kedua ini Aya Ruben sama Ibu Vivi ini lebih banyak ngebahas suatu postingan-postingan yang dibuat oleh fans atau apapun itulah yang mengenai hujatan ke Onyo. Ada lagi tuh masalah yang postingan itu mengenai foto. Nah, si Aya Ruben itu tahu fotonya tuh dari fansnya, tapi dikiranya Ibu Vivi sekeluarga di NTT tuh di crop gitu loh. Jadi intinya Onyo tuh lagi foto bareng sama keluarga, tapi yang dipost sama Aya Ruben itu foto veterannya aja. Jadi foto keluarganya tuh dipotong, padahal mah Aya Ruben itu dapatnya dari fansnya. Aya Ruben tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah jadi perdebatan lagi. Jadi kayak secara simpel tuh kayak diadu domba terus gitu loh, keluarga di NTT sama keluarga di Jakarta ini. Nah maka dari itu dengan adanya podcast ini tuh ingin meluruskan segala-galanya gitu loh. Jadi udahlah ya, buat para fans-fans yang kalau nggak tahu banyak, nggak tahu jelasnya gimana, lebih baik udahlah diem aja, nggak usah ikut campur atau bagaimanapun. Karena kan kalau misalkan nyebar hoax atau bagaimanapun ya bisa kayak bumerang sendiri gitu. Jadi kayak bisa kena sendiri. Lebih baik udahlah nggak usah ikut campur gitu loh. Apalagi sampai tahu banyak atau sok tahu gitulah ya. Terus lagi mengenai katanya Onyo itu nggak mau ngebantu. Nah tadi juga Aya Ruben jelaskan kan, setiap telepon pasti ujungnya tuh kayak, nah ada ujungnya. Nah maksudnya gini ya, kita boleh saja lah menegur orang, misalkan dalam pertemanan ya, teman kita ada yang sukses, terus kita tegur, hey gimana kabarnya, bagaimana hari-harinya. Nah itu boleh saja, tapi jangan sampai dong di endingnya tuh kita kayak, gua pinjem duit dong, atau lo nggak mau ngasih gua duit dong, kan lo udah pernah gua temenin bla bla. Nggak gitu loh, caranya nggak gitu. Kita kalau sapa ya nggak apa-apa, secara sosial itu bagus, tapi jangan ada maunya gitu loh. Ya pastinya sih dibantu sih pasti dibantu, dikasih sih pasti dikasih, tapi nggak gitu caranya gitu loh, nggak gitu. Khawatirnya kalau kita minta seperti itu, nanti orang yang ngasihnya juga ikhlas nggak ikhlas jatuhnya gitu loh. Ya gimana, jadi kayak serba bingung gitu loh. Kita nggak ngasih dikira sombong, kalau kita ngasih tapi kalau kita nggak ikhlas sama aja bohong. Jadi kayak bingung gitu loh, jadi kayak serba bingung. Jadi intinya kalau kalian tahu kerabat kalian, teman kalian, pokoknya orang-orang terdekat kalian yang pernah main sama kalian dan dia sukses, kalau kalian mau nyapa dia sapa aja, kalau mau bergaul sama dia, tapi jangan ada maunya gitu loh. Mentang-mentang dia udah sukses kita deketin dia, terus kita mau minta bantuan, meminjam uang, meminjam ini bla bla bla, kayak minta-minta gitu. Aduh, janganlah. Selagi kita tangan masih sehat, mata masih sehat, kaki masih sehat. Aya Ruben juga bilang kan, ayolah bekerja keras, berusaha. Selagi badan kita masih sehat nih, ayo semangat gitu loh. Jangan ngarep dapat bantuan dari orang gitu loh. Jangan kayak gitulah. Manusia tuh sebisa mungkin memanusiakan manusia gitu loh. Jadi bukan berarti kita pasrah sama keadaan, jangan, nggak boleh gitu loh. Allah juga ya nggak suka gitu loh sama hambanya yang pasrah banget gitu loh. Kita tuh harus tetap berusaha, kerja keras, pasti bisa kok ada hasilnya, pasti itu. Pokoknya di podcast kali ini lebih banyak mengenai pembahasan postingan-postingan gitulah. Dan di situ Aya Ruben yang pastinya paling banyak lagi berbicara menjelaskan yang mengenai hal-hal yang terjadi. Yang pastinya sih ini diadu domba terus sih sama orang-orang yang nggak tahu banyak, sok tahu gitu-gitulah. Kasian juga sih gua sama Aya Ruben sama Ibu Vivi yang padahal baik-baik saja. Jadi karena fans yang entah itu haters gua nggak tahu,
jadi mereka diadu domba, jadi kayak berantem lagi. Duh kasihan gitu loh, padahal mereka tuh niatnya baik gitu loh, sama-sama ingin veteran ini bersinar maju sukses kayak gitu. Dan adanya podcast ini gue sih sangat-sangat berharap dan sangat-sangat yakin kalau masalah ini pasti bakalan selesai dan pasti bakalan dimengerti semua orang gitu sih. Oke, sekarang kita baca bagian-bagian komentar ya. Dan kalau misalkan tadi review gua, kalau misalkan ada yang kurang atau kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dikoreksi ya. Oke, sekarang kita baca bagian komentar nih ya. Oke, sekarang ini komentar pertama dari Titing Sari. Ini cara yang benar sekali untuk meluruskan semuanya. Airuben Onsu emang the best. Ya, setuju sekali ya buat Neneng Titing ya. Karena cara seperti ini ya emang udah pasti ampuh lah ya, sangat ampuh. Karena ini perdana juga di channel The Onsu Family, dan alhamdulillah juga kan ini videonya trending juga nih. Pokoknya pas gue bikin konten ini nih, video lagi trending nomor 1 loh, luar biasa ya, trending nomor 1 di YouTube. Dan semoga membuahkan hasil yang luar biasa, yang baik lah ya. Jadi semua orang tuh bisa mengerti dan paham tentang keadaannya gitu. Intinya mah Airuben sama keluarga di NTT tuh ya baik-baik aja gitu loh. Keluarga The Onsu, keluarga NTT tuh semuanya baik-baik aja. Udahlah, nggak usah mikirin macem-macem lagi, nggak usah adu domba lagi, nggak usah masalah yang kecil di besar-besarin. Udahlah, nggak usah lah. Mereka semua tuh udah harmonis gitu loh. Kita sebagai fans udah support aja yang baik-baik aja gitu loh. Selagi kita melakukan yang terbaik, insya Allah kok kita juga nanti dapat balasan yang baik kayak gitu. Sekarang dari Refni 0406, ayah yang sangat luar biasa berjuang untuk kebahagiaan putranya sesuai dengan ucapannya seperti darah daging sendiri. Nah, ini gue sangat setuju sekali ya, sangat-sangat setuju. Padahal kita tahu bersama lah kalau veteran itu kan ya bukan darah aslinya Ayah Ruben, tapi Ayah Ruben melakukan veteran, memperlakukan veteran itu sangat-sangat benar-benar udah seperti darahnya gitu loh. Jadi pernah tuh waktu ada di acara talk show gitulah, itu ditanyakan pas lagi di acara apa gitu ya, Ben katanya, lo ngeliat veteran itu seperti apa? Dan Ayah Ruben jawab, darah gue tuh. Bayangkan saja. Dan itu sangat-sangat bener-beneran ini, bener-bener dilaksanakan gitu loh. Jadi ucapannya si Airuben tuh emang benar-benar seperti itu gitu loh. Dan itu yang bikin gua sangat-sangat kagum sama Airuben ya. Segala aset yang dipunya oleh Airuben itu semuanya diperuntukkan untuk veteran, untuk dalam mengejar mimpinya. Kayak MOP, akhirnya veteran bisa nyanyi, bisa cover di situ dengan baik, dibikinin lagu. Terus juga Airuben kalau kalau ada acara TV ngajak veteran juga atau ngusulin biar veteran tampil segala macem gitu loh. Dan kemarin juga kan dibuatkan konser, udah gitu veteran juga kan main serial Rumah Ruben itulah yang di MNC gitu kan. Itu menandakan bahwasannya ya Airuben sangat-sangat memberi ruang veteran untuk terus berkarya. Dan itu wow. Jadi kalian kalau menganggap Airuben itu nggak sayang sama veteran, itu sangat salah besar. Dan apalagi sampai berpikiran kalau Airuben pansos ke veteran, aduh itu udah lebih kacau sih ya. Nggak ada lah kata-kata pansos gitu loh. Aduh, Airuben juga udah terkenal dari dulu gitu kan. Intinya sekarang Airuben udah menunjukkan lah sikap bener-bener kasih sayang terhadap veteran itu udah bener-bener sangat adil sekali ya. Ke Tania begitu, ke Talia begitu, dan ke veteran juga begitu. Semuanya sama gitu loh, nggak ada yang dibeda-bedakan. Oke, ini ada komentar yang sangat-sangat panjang sekali nih. Kayaknya komentar agak serius juga nih, dari Raisya_moods. Teruntuk Ibu Vivi, semoga Anda sadar, miris seorang ibu yang tidak ada terima kasihnya pada orang yang mengangkat derajat anaknya, yang difikirkan hanya uang dan uang. Semoga ada ucapan maaf yang keluar dari mulut Anda ya Bu. Di sepanjang tayangan podcast saya belum lihat Anda mengucap maaf. Semoga podcast sekarang ada kata maafnya terhadap keluarga The Onsu Family dan juga Onyo. Semoga kedepannya Anda bisa menjadi ibu yang baik untuk ketiga anak ibu yang di NTT. Dan biarkan veteran bahagia bersama keluarga The Onsu yang tulus mencintainya. Hentikan bermain judi togel ya Bu, karena hilanglah adab moral seorang ibu. Hentikan meminjam uang kepada fans anak ibu, karena kasihan nanti yang malu pasti veteran. Oke. Ini komentar gua nggak tahu sih ini gimananya. Intinya udahlah, nggak usah memperbesar masalah lagi. Nah, komentar seperti ini yang sebenarnya menurut gue agak bahaya juga ya. Kenapa gue bilang bahaya? Karena yang tadinya itu udah nggak kenapa-napa, jadi kenapa-napa lagi gitu loh. Udahlah, cukup lah. Pastikan kita kan hanya nonton di layar kaca nih. Kita kan nggak tahu kan secara real life seperti apa. Yang pastinya sih menurut gue sih secara real life juga ya Ibu Vivi juga udah minta maaf. Begitupun
Ayah Ruben juga sekeluarga juga udah minta maaf. Jadi udah kayak saling memaafkan lah, udah saling mengerti dan memahami dengan keadaan gitulah. Yang namanya sebuah hidup kan pasti kan ada aja suatu masalah. Itulah prosesnya kayak gitu loh. Jadi komentar seperti ini sih menurut gua aduh agak bahaya juga lah. Pokoknya komentar seperti ini intinya jangan kalian terapkan ya. Kalau bisa kalian sadarkan lah yang komen seperti ini supaya nanti nggak makin memanas-manas gitu loh. Intinya kita doakan yang terbaik saja buat sekeluarga The Onsu, sekeluarga di NTT dan buat veterannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, jadi gitu aja ya. Oke, BSB semuanya ya, kita udah bersama-sama ya mereaction dan mereview ya podcastnya Ayah Ruben dan Ibu Vivi ya di channel The Onsu Family. Dan ini sekali lagi trending nomor 1 ya, luar biasa itu betapa BSB sangat-sangat kompak, sangat-sangat peduli sekali ya. Karena berita seperti ini emang harus ditrendingkan nomor 1 karena ini penjelasan yang sangat-sangat jelas, yang sangat-sangat detail ya. Dan semoga dengan video ini trending 1 di YouTube itu bisa menyelesaikan semua masalah yang berpikiran negatif, berpikiran liar terhadap keluarga The Onsu dan keluarga NTT. Dan pokoknya semoga ini terbaik, semoga tidak ada lagi yang menjelekkan keluarga The Onsu dan keluarga di NTT. Pokoknya gue pribadi Alif WN mendoakan yang terbaik juga buat keduanya dan semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi luar biasa ya buat BSB. Aduh kompak loh sampai trending nomor 1 nih ya, karena ini berita veteran yang sangat-sangat jadi apa ya, jadi serangan lah buat haters ya. Nih baca nih dengerin nih, ini yang jelasnya seperti ini gitu loh. Jadi buat orang-orang yang kemarin-kemarin berpikiran negatif aja, jadi dia kayak ngerasa malu loh karena penjelasan sebenarnya ya seperti ini gitu. Udah BSB ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih nih buat warga-warga BSB semua yang udah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you dan thank you. Yaudah gitu aja, gue Alif WN, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.